Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif R keren sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi bagaimana sih cara membuat jeruk-jeruk. Nah, di sini saya menggunakan DJ Preminin Slow Viral TikTok ya. Nah, tentunya kita menggunakan aplikasi Alif Motion. Nah, untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy. Coba lihat sini. Masya Allah, cantiknya ayangku selebel. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, and subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi Alif Motion-nya. Let's go. Oke, saya sudah berada di aplikasi Alif Motion-nya. Langsung saja kita tap icon plus. Lalu untuk settingannya kalian ikuti aja seperti ini ya. Nah, untuk aspek ratio-nya kalian sesuaikan dengan foto kalian. Di sini saya mencontohkan 9:16, resolusi 720p, frame rate 30 fps, latar belakang hitam. Nah, jika sudah kalian setting, sekarang kita klik yang buat project cuy ya. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu video mentah yang saya sudah sediakan cuy ya. Nah, video mentahnya yang ini sudah memiliki audio cuy ya. Nah, seperti ini. Nah, kita tambahkan saja. Nah, cara mengeluarkan audionya kita klik tiga di atas ini, lalu kita klik yang ekstrak audio. Nah, otomatis audionya akan keluar cuy ya. Nah, lalu untuk audionya kita taruh di bawah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kalian tanda dulu detik-detik bitnya cuy. Nah, untuk detik-detik bitnya kalian bisa tanda ya jadi di bagian detik-detik bit berikut ini. Nah, oke guys, jika sudah kalian tanda detik-detik bitnya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, langkah pertama kita pergi dulu ke bagian belakang, lalu kita klik video mentahnya, kita klik icon panah ini supaya bergeser ke bagian tanda bit pertama atau tanda merah pertama. Lalu kita buang bagian kanannya seperti ini cuy ya. Lalu kita kembali, lalu kita masukkan foto yang mau kita edit cuy ya. Nah, seperti ini kita tambahkan saja. Lalu untuk foto ini kita perpanjang sampai di bagian detik 11.04, kita buang yang bagian yang berlebihan. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita masukkan lagi satu buah foto cuy ya. Nah, untuk potongan yang ini kita perpanjang sampai di bagian detik yang ini, kita kembali, kita masukkan lagi satu buah foto cuy. Lalu untuk foto ini kita perpanjang sampai di bagian detik yang ini, kita buang bagian yang berlebihan, kita kembali, lalu kita masukkan lagi satu buah foto cuy. Nah, untuk potongan yang ini kita sesuaikan aja dengan durasi audionya cuy ya. Kita klik audionya lalu kita paskan seperti ini. Lalu kita klik potongan fotonya, kita buang bagian yang berlebihan. Nah, jika sudah kita pergi dulu ke bagian sini, lalu kita paskan dulu di bagian detik 09.27. Kita klik video fotonya lalu kita bagi dua seperti ini cuy. Lalu kita pergi lagi ke bagian detik 11.26, kita klik potongannya lalu kita bagi dua seperti ini. Lalu kita pergi lagi ke bagian detik 13.25, kita klik potongannya, kita bagi dua cuy ya. Lalu kita paskan lagi di bagian detik 15.24, kita klik potongannya lalu kita bagi dua. Nah, susunannya akan menjadi seperti ini cuy ya. Lalu untuk potongan yang ini kalian taruh di bawah seperti ini cuy, di bawah sini ya. Lalu untuk potongan yang ini kalian taruh di bagian sini. Lalu untuk potongan yang ini kalian taruh ke bagian sini supaya itu susunannya terlihat rapi. Nah, langkah selanjutnya kita pergi dulu ke bagian potongan yang kedua, kita klik, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian rotate dan rotasi, lalu tap ke frame taruh di bagian akhir, lalu kita miringkan fotonya sedikit seperti ini cuy. Nah, kira-kira minus 5 derajat. Lalu kita pergi ke bagian sini, kita miringkan lagi seperti ini menjadi 5, lalu di bagian sini juga kita ubah menjadi minus 5 derajat.
Nah seperti ini, lalu taruh di bagian paling akhir. Lalu kita masuk dulu ke bagian kurva C ya. Kita buat kurvanya seperti ini. Nah jika sudah, kita klik di 3 di atas ini, kita klik salin kurva. Nah jika sudah, kita bergeser, kita klik aja ikon yang ini. Lalu kita klik di 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva. Nah otomatis kurva yang kita salin tadi akan muncul. Lalu kita bergeser lagi, kita tempel kurva yang tadi. Nah langkah selanjutnya kita kembali dulu. Lalu kita masuk ke bagian pen and zoom atau icon nomor 3. Lalu tambahkan lagi keyframe, taruh di bagian akhir, di bagian awal. Lalu kita bergeser ke bagian sini, kita zoom fotonya sedikit aja. Nah kira-kira segini. Lalu kita pergi lagi ke bagian sini, kita zoom fotonya sedikit. Lalu kita pergi ke bagian akhir, kita zoom lagi fotonya sedikit. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Lalu kita paskan di bagian sini, kita tempel kurva yang tadi. Nah seperti ini. Nah untuk potongan yang pertama sudah kelar. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Lalu kita pergi ke bagian sini, kita klik potongannya. Lalu kita masuk ke move transform, kita klik di bagian pen and zoom. Lalu tap keyframe, taruh di bagian awal. Lalu kita bergeser ke bagian sini, kita zoom fotonya sedikit. Lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, kita zoom fotonya sedikit. Lalu kita pergi ke bagian akhir, kita zoom juga fotonya. Nah seperti ini. Makin lama makin besar cuy ya. Nah seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita tempel kurva yang tadi. Nah jika sudah, kita kembali. Lalu kita bergeser ke bagian potongan berikutnya. Nah yang ini. Intinya untuk di bagian pergantian fotonya tidak usah kita setting dulu cuy ya. Kita bergeser ke bagian sini, kita klik potongannya. Lalu kita masuk ke bagian move transform. Lalu kita klik yang di bagian pen and zoom. Tap keyframe, taruh di bagian awal. Lalu kita bergeser ke bagian sini, kita zoom fotonya. Yang ini ya kebesaran cuy ya. Nah kira-kira segini lah ya. Lalu kita tempel kurva yang tadi. Nah jika sudah, kita pergi ke bagian potongan yang terakhir. Kita klik, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian pen and zoom. Lalu tap keyframe, taruh di bagian awal. Lalu kita loncati satu buah tanda cuy. Tap lagi keyframe. Lalu kita pergi ke bagian penanda yang belum mempunyai keyframe, kita zoom fotonya seperti ini. Lalu kita pergi lagi ke bagian akhir, kita zoom seperti ini. Lalu keyframe yang ini kalian taruh di paling akhir. Kita masuk ke bagian kurva, kita tempel aja kurva yang tadi. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Nah untuk langkah selanjutnya, kita potong-potong dulu foto ini sesuai dengan tandanya. Nah seperti ini. Ini kan tidak terlihat rapi cuy ya. Nah cara mengatasinya mudah banget. Untuk potongannya ini kalian naikkan dulu ke bagian atas. Lalu yang ini kalian naikkan ke bagian atas juga. Lalu kalian potong-potong lagi seperti tadi cuy. Nah kalian potong-potong aja fotonya sesuai dengan tandanya cuy. Nah jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita pergi dulu ke bagian detik 11.14 ya, kebalik 14.11. Lalu kita klik potongan yang kecil yang ini. Lalu kita klik di 3 di atas ini, kita klik balik secara horizontal. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah seperti ini cuy ya. Nah langkah selanjutnya, kita akan membuat jerik-jeriknya. Kita pergi dulu ke bagian sini, lalu kita klik potongannya, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian distorsi Europe, kita pilih yang ubin atau keyless. Lalu kita aktifkan efek mirrornya, kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi seperti ini. Kita cari yang di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita klik yang pengaturan standar, lalu kita klik efek ombang-ambing. Lalu di bagian sudut kita ubah menjadi 90 derajat. Di bagian frekuensi kita ubah menjadi 6.00 Hz. Lalu di bagian magnitude kita tap keyframe. Tap keyframe, kita ubah magnitude-nya menjadi 500. Taruh di bagian paling awal. Lalu kita bergeser sedikit, kita tap lagi keyframe, kita ubah menjadi 0. Taruh di bagian paling akhir. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah seperti ini kurvanya cuy ya. Jika sudah, kita kembali lagi, kita klik di 3 di atas ini, kita klik gandakan atau duplikat. Lalu kita klik efek ombang-ambing paling bawah. Lalu di bagian sudut kita ubah menjadi 0 derajat cuy ya. Kita ubah menjadi 0 derajat. Lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 16.00. Lalu di bagian magnitude seperti ini kita klik. Lalu kita keluarkan dulu tanda yang di bagian awal seperti ini. Kita ubah magnitude-nya menjadi 200. Taruh yang paling awal. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian tengah-tengah seperti ini cuy ya. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini.
Nah, jika sudah kita kembali lagi, lalu kita masuk ke band effect, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di band move transform lagi, kita pilih yang pemindahan acak cuy ya. Lalu kita klik. Nah, di band magnitude kita ubah menjadi 100. Lalu tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi keyframe, kita ubah magnitude-nya menjadi 0. Taruh yang paling akhir, kita masuk ke band kurva, kita tempel aja kurva yang tadi cuy. Nah, seperti ini. Kita kembali, lalu di band evolution kita ubah menjadi 3.00. Di bagian sheet kita ubah menjadi 0,35. Di bagian scatter kita ubah menjadi 200% cuy. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Jika sudah kita kembali, lalu kita masuk lagi ke efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian distorsi orb, kita pilih yang turbulent displace cuy. Lalu kita klik pengaturan standar, lalu kita klik efek turbulent displace, lalu di bagian offset kita klik, kita ubah menjadi 64. Nah, seperti ini. Lalu di band kekuatan kita tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi keyframe, kita ubah kekuatannya menjadi 0. Taruh yang paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Jika sudah kita kembali, lalu di band evolution kita ubah menjadi 4.00. Di bagian lambangnya kalian klik yang XY, lalu di band skala kita ubah menjadi 2.70. Lalu tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi keyframe, kita ubah skalanya menjadi 0,40. Nah, seperti ini, taruh yang paling akhir. Lalu kita masuk ke band kurva, kita buat kurva yang nomor 3 seperti ini. Jika sudah kita kembali, lalu kita scroll ke bagian bawah, oktavnya kita ubah menjadi 1. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Jika sudah kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian blur. Kita pilih yang buram gerak atau motion blur. Nah, untuk tone-nya saya pakai yang 0,40 aja cuy. Kita kembali, kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya. Kita pilih yang paparan atau koma. Lalu kita klik, lalu kita tap keyframe, taruh di bagian akhir, tap lagi keyframe, kita ubah exposure-nya menjadi 1.20, taruh yang paling awal. Kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Lalu kita kembali lagi, kita tambahkan efek yang berada di bagian gambar dan tepi. Kita pilih yang temukan tepi cuy. Nah, yang ini kita klik pengaturan standar. Lalu kita klik efek temukan tepinya. Lalu untuk putarnya kita aktifkan cuy ya. Kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian efek. Nah, untuk efek temukan tepinya kita nonaktifkan. Nah, cara menonaktifkannya kalian klik aja ikon mata yang ini. Nah, otomatis efeknya akan hilang cuy ya. Lalu kita salin seperti ini. Kita salin efeknya, semua efeknya. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian pergantian fotonya. Nah, seperti ini. Lalu kita tempel efeknya seperti ini cuy ya. Lalu kita cari lagi di bagian pergantian fotonya, kita tempel efeknya. Nah, jika sudah kalian tempel, sekarang kita pergi dulu ke bagian potongan yang kedua yang ini cuy ya. Lalu kita masuk ke bagian efek, kita tempel aja efek yang tadi. Nah, cuman untuk efek ombang-ambing yang ini kita buang seperti ini cuy ya, kita buang. Efek pemindahan acak juga kita buang, turbulent displace juga kita buang, sama efek temukan tepinya juga kita buang. Lalu kita klik efek ombang-ambing, lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 0,60. Lalu di magnitude kita keluarkan dulu tandanya seperti ini cuy ya. Kita keluarkan tanda yang di awal, kita ubah magnitude-nya menjadi 100. Taruh yang paling awal, lalu kita masuk ke bagian kurva, kalian buat kurvanya yang ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, jika sudah kita kembali lagi, lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di bagian move transform, kita pilih yang ion atau swing. Lalu kita klik efek ion. Di bagian frekuensi kita mau menjadi 1.00.
Di bagian sudut 1 kita ubah menjadi minus 4 derajat. Lalu tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah sudut satunya menjadi 0. Taruh di bagian paling akhir, sudut 2 kita klik, kita ubah menjadi 3 derajat. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah sudut 2 nya menjadi 0. Taruh di bagian paling akhir, kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian distorsi orwap. Kita pilih yang lengkungan cuy, lengkungan gelombang yang ini cuy ya. Lalu kita klik efek lengkungan gelombangnya. Nah, di bagian tahapnya yang ini kita ubah menjadi 0,80. Tambahkan keyframe, taruh di bagian akhir, tambahkan lagi keyframe, kita ubah tahapnya menjadi 0, taruh yang paling akhir. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita kembali, lalu di bagian sudut kita ubah menjadi 45 derajat. Di bagian jarak kita ubah menjadi 10. Di bagian magnitude kita ubah menjadi 8.0. Tambahkan keyframe, taruh di bagian akhir, tambahkan lagi, kita ubah magnitude-nya menjadi 0, taruh yang paling akhir. Kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya yang ini, yang nomor 2 cuy ya. Kita tarik seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik dulu efek koma kambing cuy ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan keyframe, taruh di bagian paling akhir, tambahkan lagi keyframe, kita ubah sudutnya menjadi 0 derajat cuy. Minus 90 derajat cuy ya. Minus 90 derajat cuy. Nah, untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling awal. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian efek. Nah, untuk efek lengkungan gelombang kita matikan dulu cuy ya. Nah, cara mematikannya seperti tadi, kita klik ikon mata. Lalu kita klik jika di bawah ini, kita klik salin efek. Lalu kita aktifkan kembali efek lengkungan gelombangnya seperti ini. Nah, jika sudah diaktifkan, kita kembali, lalu kita tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir cuy ya, kecuali untuk potongan yang pertama cuy, atau di bagian pergantian fotonya. Nah, kecuali untuk potongan yang ini. Nah, kalian tempel aja efeknya sampai di bagian potongan terakhir cuy. Nah, jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir, nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Nah, seperti itu. Nah, kita pergi dulu ke bagian tanda bit pertama. Lalu kita klik potongan yang ini, kita klik tumpukan yang ini, lalu kita klik gandakan satu layar. Nah, jika sudah, kita pergi lagi ke bagian pergantian fotonya. Nah, yang ini kita gandakan lagi satu layar cuy ya. Nah, seperti ini. Kita cari lagi di bagian pergantian fotonya. Nah, yang ini kita gandakan satu layar. Kita cari lagi di bagian pergantian fotonya. Nah, yang ini kita gandakan satu layar. Nah, langkah selanjutnya kita pergi dulu ke bagian tanda bit pertama. Lalu kita klik potongan yang paling atas, kita masuk ke bagian efek, kita aktifkan efek temukan TP-nya seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian blending dan opacity, tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi keyframe, kita ubah opasitasnya menjadi 0 cuy. Taruh yang paling akhir, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian pen and zoom. Lalu tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi keyframe, kita zoom fotonya menjadi 1400. Nah, kira-kira segini. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah, kita buat kurvanya seperti ini cuy ya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, jika sudah, kita klik di bawah ini, kita klik salin kurva. Lalu kita kembali, kita cari lagi di bagian pergantian fotonya cuy. Kita klik dulu, lalu kita masuk ke bagian efek, kita aktifkan efek temukan TP. Lalu kita kembali, kita masuk ke bagian blending dan opacity, tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, kita ubah opasitasnya menjadi 0. Taruh yang paling akhir, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian pen and zoom. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi keyframe, kita zoom fotonya menjadi 1400. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh yang paling awal, kita masuk ke bagian kurva, kita tempel kurva yang tadi. Nah, seperti ini. Kita kembali,
Lalu untuk potongan berikutnya juga sama cuy ya. Nah yang ini kita klik, lalu kita aktifkan efek temukan tepi. Kita masuk ke bahan blending dan opacity, tap keyframe, taruh yang paling awal. Kita ubah opasitasnya menjadi 0, taruh yang paling akhir. Kita kembali, lalu kita masuk ke bahan move transform, kita klik yang di bahan pen zoom. Tap keyframe, taruh yang awal, tap lagi, kita zoom fotonya menjadi 1400. Taruh yang paling akhir. Kita masuk ke bahan kurva, kita tempel kurva yang tadi. Kita kembali, lalu kita pergi lagi ke bahan potongan pergantian fotonya. Nah yang ini kita klik efek, lalu kita aktifkan efek temukan tepi. Lalu kita masuk ke bahan blending dan opacity, tap keyframe, taruh yang paling awal, tap lagi, kita ubah opasitasnya menjadi 0, taruh yang paling akhir. Kita kembali, lalu kita masuk ke bahan move transform, kita klik di bahan pen zoom. Tambahkan keyframe, taruh yang paling awal, kita zoom fotonya seperti ini menjadi 1400. Nah jika sudah untuk keyframe yang ini kalian taruh yang paling akhir, kita masuk ke bahan kurva, kita tempel kurva yang tadi. Nah jika sudah kalian buat seperti ini, videonya sudah diajari juga. Nah kalian tinggal simpan aja dengan cara kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik yang export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.